Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi Akidah Akhlak. Kali ini tema kita yaitu akhlak mazmumah. Artinya adalah akhlak tercela. Jadi pada materi minggu lalu kita sudah belajar akhlak terpuji dan hari ini adalah akhlak tercela. Ada sangat banyak akhlak tercela, namun kita hanya membahas dari 4 sisi. Jadi antonim dari akhlak terpuji yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Oke, yang pertama yaitu antonim dari jujur. Maka dia akhlak mazmumah yang pertama itu bohong. Orang yang berbohong ini merupakan ciri-ciri dari orang munafik yang nantinya dia bukan berada di neraka saja tetapi di keraknya neraka ya. Allah sangat membenci orang-orang yang berbohong. Jadi selanjutnya yang kedua adalah lawan dari amanah, yaitu khianat. Allah sangat marah kepada orang-orang yang berkhianat, yaitu berkhianat pada agama, berkhianat pada pasangan, pada diri sendiri juga ya. Bahkan kita misalnya sudah diberikan kepercayaan tapi kita menyia-nyiakan kepercayaan itu, maka orang-orang yang khianat ini adalah orang-orang yang telah menerapkan akhlak mazmumah. Dan yang ketiga, kalau di akhlak mahmudah, di akhlak terpuji itu ada tabligh, menyampaikan, maka akhlak mazmumahnya adalah menyembunyikan kebenaran. Jadi tidak boleh ya, kita harus dapat menyampaikan walaupun satu ayat, dan tentunya bil hikmah. Bukan berarti kita diam saja melihat suatu kemungkaran. Kita harus dapat mencegah ataupun membantu orang agar dia tidak melakukan kejahatan ataupun membantu orang agar terhindar dari kejahatan. Jadi banyak orang-orang yang cari aman ya, karena dia tidak mau dimusuhi, akhirnya dia diam-diam saja dan dia tidak mau tahu terhadap kondisi orang yang dizolimi. Padahal di sini menegakkan keadilan, tidak menyembunyikan ya, dan membantu orang yang zolim itu merupakan hal yang baik. Tetapi ketika dia tidak mampu untuk menyampaikan, menyembunyikan kebenaran, maka disinilah dia tidak mampu atau dia menerapkan akhlak mazmumah. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang menerapkan akhlak mazmumah ini dia bodoh. Jadi bodoh di sini adalah bukan karena dia tidak bisa menguasai ilmu tertentu setelah belajar, tetapi orang yang memang tidak mau memiliki ilmu. Itu juga akhlak tercela ya, karena Allah sudah memberikan penjelasan bahwasanya ketika kamu ingin dunia maka raihlah dengan ilmu, ketika kamu ingin akhirat raihlah dengan ilmu, ketika kamu ingin dunia dan akhirat raihlah dengan ilmu. Maka orang yang pintar, orang yang alim itu pasti dia akan menyukai belajar, walaupun hanya membaca, menulis, mendengar, belajar atau sekolah secara non formal, tetapi intinya dia bukan hanya beriman tetapi juga berilmu. Dan Allah juga mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu beberapa derajat ya. Nah, jadi bukan hanya iman tetapi juga diperlukan ilmu. Dan tentunya ilmu ini juga akan bermanfaat ya, ketika Allah juga menjanjikan bahwasanya sedekah bukan hanya sedekah, bukan hanya doa anak yang soleh, tetapi ilmu yang diajarkan. Oleh sebab itu ketika kita punya ilmu, kita mengajarkannya, semakin banyak pahala kita tentunya. Jadi berusahalah untuk rajin belajar agar pintar, karena ketika
kita malas belajar dan akhirnya bodoh, disitulah sebenarnya kita sudah menerapkan akhlak yang mazmumah tadi, malas belajar. Padahal harusnya kita rajin belajar. Bahkan disebutkan bahwa menuntut ilmu atau berada di dalam majelis ilmu itu merupakan kita sedang berada di tamannya surga ya. Oke, itu dia tadi 4 akhlak mazmumah. Dari mana datangnya itu? Yang pertama, kita ketahui bahwa itu sebenarnya bagian dari bawaan atau tabiat. Tabiat itu tentunya didapatkan dari kerjasama orang tua. Jadi kita itu bukan dididik ketika sudah lahir, tetapi dari dalam kandungan, apa yang dimakan, apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan itu merupakan pendidikan untuk anak. Jadi ketika kita memang mau anak itu soleh atau soleha, tentunya kita akan menjaga agar dia tidak memiliki tabiat yang tercela, sehingga tabiatnya itu yang baik-baik saja, sabar dan tidak marah tentunya ya. Oke, yang kedua yaitu merupakan pendidikan keluarga. Jadi orang tua yang memberikan contoh tidak baik, misalnya ada orang tua yang pemarah, pelit dan sebagainya, itu akan membuat anak mengikuti jejaknya. Oleh sebab itulah ketika kita menjadi orang tua sebaiknya memiliki akhlak yang baik sehingga dia tidak akan terjerumus pada akhlak mazmumah. Dan kemudian tentunya lingkungan masyarakat di mana dia bergaul, apakah itu dari sisi pekerjaan, itu juga mempengaruhi akhlak kita. Kalau misalnya kita berteman dengan yang baik, 5 orang teman kita yang baik, maka yang keenamnya itu kita akan menjadi baik juga. Tetapi ketika kita berteman dengan 5 orang tidak baik, maka yang keenamnya itu kita akan menjadi tidak baik juga. Jadi berkumpullah dengan orang soleh agar kita juga terhindar dari akhlak mazmumah. Boleh kita berteman dengan siapapun ketika kita kuat imannya, dan ketika kita tidak kuat imannya dan tidak bisa memberikan manfaat, bahkan kita menjadi tergoda, sebaiknya kita lebih banyak berkumpul dengan orang soleh karena energinya, doanya, dan tentunya kita akan jauh lebih semangat karena bersama-sama melakukannya. Jadi tidak sendirian. Itu juga membuat kita menjadi sosok yang tidak salah ya, karena setiap teman yang baik itu pasti akan mengingatkan hal yang baik-baik juga. Oke, itu saja akhlak mazmumah ya. Semoga kita dapat mengetahui poin-poinnya dan menghindarinya ketika kita sudah tahu apa sih penyebabnya. Jadi itu tadi, semoga kita dapat menghindari akhlak mazmumah. Dan saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.